Yang harus kita pahami bahwa jika ada wanita yang hamil di luar nikah, maka tugas pertama kita adalah mengajaknya untuk tobat dulu. Kita sadar, kita ajak dia agar dia sadar bahwasanya itu adalah hina. Zina adalah busuk, zina adalah hina, zina adalah kotor. Maka setelah kita ajak bertobat, yang kedua adalah kita tutup aibnya. Jangan sampai ada yang membongkar aibnya. Kalau ibu bercerita tentang itu, mohon maaf, biarpun bahasanya kayak guyonan neraka itu, Bu, meteng nganggur, kok tahu? Innalillah, dosa jangan dianggap main-main. Dosanya orang yang ngomong kayak begini lebih gede dari yang berzina. Harus paham ini. Ngomongin orang berzina, ini dosanya lebih gede dari zinanya. Maka ditutup ini. Makanya pendidikan yang harus dihadirkan. Kadang di masyarakat sudah biasa, oh itu mentang, itu hamil, hahaha. Maka dari itu para ulama, para ustadz, tolong jika menemukan ada anak yang hamil di luar nikah, segera diambil, diselesaikan, ditutup, dibantu, karena takut tersebar di masyarakat. Kalau sudah tersebar di masyarakat, penyakit ini gampang nular. Melihat tetangganya berzina, dia tetangganya bakal berzina. Yang kedua, anak itu bisa menjadi putus asa. Kenapa? Karena di kampungnya sudah dibilang pezina, maka dia sudah tidak ragu-ragu lagi berzina. Sehingga pendidikan dari Nabi adalah ditutup. Tugas para ulama menutup aibnya. Apakah kita hijrahkan ke tempat lain, kita biayai nggak apa-apa, saya keluar duit nggak apa-apa, yang penting anak ini selamat. Jangan sampai dia putus asa. Kadang Masya Allah disebar, dia kemana-mana tahu, diumumkan sana sini, innalillah, neraka yang mengumumkannya. Yang melakukan zina bisa saja diampuni oleh Allah. Maka pertama harus kita tutup. Dan kalaupun dia harus menikah, tujuannya untuk apa? Kan begitu. Maka kadang-kadang ini orang tua yang menemukan anaknya hamil di luar nikah. Kadang-kadang orang tuanya ini malah menjerumuskan anaknya tersebut. Dicari yang menghamilinya. Padahal yang menghamilinya pemabuk, orang tidak karu-karuan, orang jahat. Dengan alasan, kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Oh, ini orang tua yang bodoh. Sudah tahu merusak anaknya, bagaimana anaknya yang sudah rusak akan dinikahkan dengan yang merusaknya? Nggak masuk akal ini. Ini bapak yang bodoh, sudah salah mendidik, mau bodoh lagi, sehingga anak yang jatuh itu tertimpa tangga lagi. Nggak. Kalau seandainya ada seorang bapak menemukan anaknya hamil di luar nikah, lihat, tutup itu semuanya. Dan diupayakan bagaimana agar tertutup ini. Apakah nanti kita pindah ke negeri yang sana atau sana, lalu kita katakan dia sudah menikah dengan si ini, mungkin suaminya setelah itu meninggal. Oh gampang, untuk menyelesaikan masalah ini gampang, tapi jangan sampai diumbar. Kadang-kadang nuntut ke kepolisian, walau tambah sak kampung, koran lagi memuat. Bukan BBS enggak. Ini musibah. Dan kalau ternyata nanti harus dinikahkan, mungkin ada untuk menutup aibnya. Dan banyak sebagian para kekasih Allah, sebagian para ulama, tiba-tiba di saat ada orang hamil di luar nikah, itu nggak pakai ngomong, nggak pakai alasan panjang begini, langsung ambil sini, saya nikahi dia. Langsung ketutup semuanya, yang nikahi orang hebat. Setelah itu dicerai. Jadi dia jandanya siapa? Jandanya seorang ustadz. Jadi nggak tutup. Dan perjuangan tuh kadang-kadang perlu dilakukan. Dan tidak disentuh. Kenapa? Tidak bisa, tidak diperkenankan masalah sentuhan itu. Nah ini ada pembahasan fikihnya di dalam madhab kita Imam Syafi'i, dan ini yang menjadi bahan kritikan dari madhab lain. Kalau masalah menikahkan wanita yang lagi hamil di luar nikah, semoga tidak ada dari anak-anak kita semua, amin. Kalau ada wanita hamil di luar nikah, bagaimana hukum nikahnya saat dia hamil? Di sini Bu, ada perbedaan ulama. Kalau menurut madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, maka pernikahan itu tidak sah dan tidak boleh dinikahkan. Tapi menurut jumhur ulama madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kemudian madhabnya Imam Malik dan madhab Imam Abu Hanifah, boleh dinikahkan. Sah, bukan boleh, sah dinikahkan. Kenapa? Mawani'un nikah, sebab-sebab tidak diperkenankan pernikahan itu seorang wanita dalam masa iddah yang ibu tanyakan yang kedua. Sementara orang hamil di luar nikah menurut jumhur ulama tidak punya iddah, sebab iddah itu dari suami yang jelas, wong suaminya tidak ada. Maka dalam madhab Imam Syafi'i, karena dia tidak ada suami, maka tidak ada iddah. Maka karena tidak ada iddah, maka pernikahannya pun adalah sah. Itu menurut madhab jumhur ulama. Madhab kita, menurut jumhur ulama, termasuk madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Cuman ini pembahasannya panjang, tidak sampai di situ.
Kalau menurut madhab Imam Ahmad selesai, tidak boleh selesai. Tidak boleh bu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Cuman menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, nanti dibedakan antara dinikahkan dengan yang menghamilinya atau dari air maninya, atau bukan yang menghamilinya. Dua-duanya tetap sah. Cuman jika dinikahkan dengan yang menghamilinya, tapi hati-hati. Apakah laki-laki itu layak atau tidak? Mungkin laki-laki itu juga baik tapi terpleset, bolehlah dinikahkan. Tapi kalau laki-laki itu penjahat, dusta, nggak benar, awas, jangan dinikahkan. Atau dinikahkan dengan orang lain. Nah ini kalau dinikahkan dengan orang lain, nanti biasanya dibahas masalah anaknya nanti. Tapi sebelum bahas masalah anaknya adalah, kalau dinikahkan dengan orang lain yang tidak menghamilinya, maka unik memang di dalam madhab kita Imam Syafi'i, biarpun bukan yang menghamilinya, asalkan sempat merawat bayi lebih dari 6 bulan, maka nanti nasabnya nyambung. Ini unik dalam madhab Syafi'i. Kita Syafi'i semuanya. Cuman keunikan ini harus dibahas. Maka nih, tapi tetap sah. Sehingga sebagian para asatid kadang-kadang cukup mengatakan boleh. Sehingga orang nyantai aja, hamil dulu lalu nih nikah. Padahal ini ada keterangan yang panjang lebar dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau orang lain yang menikahi, bu, jika orang yang bukan yang menghamili yang menikahi, ini ada pembahasan khusus masuk bab baru namanya bab li'an. Bab li'an itu bunyinya begini. Ini bagi para asatid yang paham. Kalau ibu-ibu, insya Allah nggak bakal ada kejadian ini. Amin. Ini para asatid yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau ibu-ibu nggak ada, anaknya solehah semuanya, soleh semua. Lah, kalau di dalam madhab kita Imam Syafi'i, lihat unik. Sesaat memperkenankan nikahnya orang hamil dengan orang yang tidak menghamilinya. Sah. Tapi lihat di dalam madhab Imam Syafi'i ada babul li'an. Babul li'an itu berbunyi begini. Bagi setiap suami yang meyakini bahwa jika yang di dalam perut istrinya itu bukan dari air maninya, maka wajib meli'an, kalau tidak nanti mencampur aduk nasab. Nah maka seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan itu tahu bukan dari air mani yang sudah hamil, maka bagaimana? Berbenturan dengan hukum li'an. Maka semestinya li'an harus ditolak, sebab kalau tidak ditolak diam-diam nasabnya nyambung. Maka alangkah patutnya di saat semacam ini kita sudah mulai mengenal madhab lain, misalnya madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Malik. Madhab Imam Malik apa? Boleh seorang perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, tapi tidak boleh digauli dan nasabnya tidak sambung. Itu lebih aman. Biasanya tujuan untuk menutup aib. Ini pembahasan panjang dan kita punya tulisan masalah ini, karena itu termasuk bagian daripada yang kita tuliskan dalam risalah kita. Jadi kalau dinikahi oleh orang yang tidak menghamilinya, tidak boleh digunakan. Karena dilarang seseorang menyirami kebunnya orang lain. Maksudnya, jika sudah hamil dengan air maninya orang, jangan kau sirami lagi. Maka boleh nikah, sah pernikahannya, tapi tidak boleh digauli, dan ini lebih tepat. Sehingga untuk menutup aib tadi. Misalnya seorang laki-laki, sudah saya nikahi saja. Seorang nikah, seorang kayak istrinya, oh rame dan sebagainya. Orang aman, nggak ada yang tahu. Setelah itu apa? Setelah itu dicerai, tidak ada masalah. Atau setelah menikah mau dilanjutkan, nggak apa-apa. Tapi ingat, anak itu tidak nyambung nasabnya kepadanya. Dan ini pembahasan fikih berat ibu-ibu. Insya Allah di rumah kita nggak ada yang demikian itu.